Hai, kamu tahu nggak ada teori dalam hubungan internasional yang bilang kalau Amerika Serikat sedang kehilangan dominasinya? Kenalin gue Ahza, dan menurut teori stabilitas hegemon, kebijakan Trump yang proteksionis itu sebenarnya tanda kalau kekuatan ekonomi AS sedang melemah. Setidaknya ada beberapa penyebab utama. Halo, saya Zaki. Pertama, sejak masa Perang Dingin, Amerika Serikat terlalu pasif terhadap perkembangan ekonomi Tiongkok, yang dimana perkembangan ini didasari dengan bantuan subsidi dan riset pemerintah Tiongkok. Tetapi pelanggaran seperti pencurian hak paten diabaikan oleh WTO sejak masa administrasi Bush dan Obama di Amerika Serikat. Hai, aku Arya. Yang kedua, defisit perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu semakin melebar. Jika di tahun 1985, posisi kedua negara ini masih seimbang, namun menjelang di tahun 2000, Amerika Serikat mengalami defisit hingga 83,3 miliar US dollar. Hal ini bisa terjadi dikarenakan nilai impor mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor mereka. Hai, aku Fayez dengan NIM akhir 192. Berikutnya, Amerika Serikat mulai menerapkan tekanan ekonomi yang besar terhadap Tiongkok seperti tarif hingga 145%. Ini menunjukkan upaya serius untuk menghambat laju rivalnya dari Asia. Kebijakan ini bukan cuma soal dagang, akan tetapi juga sinyal bahwa Amerika Serikat merasa posisinya sebagai pemimpin ekonomi global mulai terancam. Ketika strategi kerjasama tak lagi dianggap efektif, tekanan dan konfrontasi akhirnya menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi dari Amerika Serikat ini. Halo, aku Abid. Terakhir, jadi Trump ini tidak lagi memandang bahwa perdagangan ini tuh untuk keuntungan bersama, tetapi lebih ke kepentingan nasional. Dan karena mereka menganggap bahwa Tiongkok ini bermain curang, akhirnya Amerika Serikat pun menerapkan pendekatan yang serupa untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi, bisa dibilang AS saat ini adalah hegemon yang sedang berusaha keras mempertahankan posisinya dari penantang kuat bernama Tiongkok.